yang kemudian menjadi tiga pokok utama yang harus kita lawan, karena tiga-tiganya ingin menumbangkan Pancasila. Negara Indonesia ini kan negara nggak masuk akal, Pak. NU juga jangan tenang-tenang, Pak. Di dalam itu ngobok-ngobok, Pak. Padahal kalau mau debat, saya layani 7 hari 7 malam nggak pakai makan, ayo. Kita mau bongkar secara historis. Kalau ada penguasa yang menggunakan agama sebagai kendaraan menuju kekuasaannya, kelak kejahatan-kejahatannya pun akan dibenarkan dengan menggunakan dalil agama. Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam juga gara-gara politik. Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam gara-gara politik. Hari ini kemudian Saudi berubah menyadari itu semua. Masalahnya, Pak, ketika kepalanya ini sudah mulai sadar dengan beberapa kesalahan, ekornya yang ada di Indonesia ini makin jadi, Pak. Nah, inilah yang melahirkan teroris-teroris itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Santri Ngaji berbagi video. Video kali ini saya ingin mereaksi pidato dari Gus Islah Bahrawi dalam acara pencegahan radikalisme. Video ini cukup viral dan beliau menyampaikan sangat berani sekali. Ada beberapa organisasi yang berkedok agama yang ingin merusak atau merongrong kedaulatan NKRI. Oke teman-teman, tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video selengkapnya. Ini yang kemudian menjadi tiga pokok utama yang harus kita lawan, karena tiga-tiganya ingin menumbangkan Pancasila. Negara Indonesia ini kan negara nggak masuk akal, Pak. NU juga jangan tenang-tenang, Pak. Di dalam itu ngobok-ngobok, Pak. Padahal kalau mau debat, saya layani 7 hari 7 malam nggak pakai makan, ayo. Kita mau bongkar secara historis. Kalau ada penguasa yang menggunakan agama sebagai kendaraan menuju kekuasaannya, kelak kejahatan-kejahatannya pun akan dibenarkan dengan menggunakan dalil agama. Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam juga gara-gara politik. Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam gara-gara politik. Hari ini kemudian Saudi berubah menyadari itu semua. Masalahnya, Pak, ketika kepalanya ini sudah mulai sadar dengan beberapa kesalahan, ekornya yang ada di Indonesia ini makin jadi, Pak. Nah, inilah yang melahirkan teroris-teroris itu. Kalau ada yang nggak percaya, yang bicara adalah tenaga ahlinya Densus, Pak. Kalau masih nggak percaya juga, saya bawa ke penjara, ngobrol sendiri sama terorisnya. Yang 4 siapa? Anggota FPI, kelompok Husein Hasni CS. Karena mereka ingin membuat bom rakitan di Condet dan Bekasi, karena mereka ingin meledakkan beberapa titik di Jakarta, karena mereka tidak terima HTI dibubarkan. Mengharamkan musik, mengharamkan rokok, mengharamkan maulid, mengharamkan tahlilan, haul, ziarah kubur, semua diharamkan. Dan orang yang berbeda dengan mereka halal darahnya. Ini kok kelihatan sejuk banget. Itu pintu pembukanya, Pak. Produk terakhirnya itu teroris. Kalau sudah masuk ke ini digodok habis-habisan, nanti akan mengenal yang namanya kebencian terhadap siapapun yang berbeda. Meminta kepada perempuan-perempuan di seluruh dunia yang mau bergabung kepada ISIS untuk melakukan jihad seksual. Banyak dari Indonesia yang berangkat, Pak. Kemudian takbir diteriakan untuk menghasut orang, membenci orang, mencaci maki orang. Ini sama artinya dia merasa besar juga. Dia merasa menjadi Tuhan-Tuhan kerdil di muka bumi. Nggak boleh. Kata siapa ini? Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para masyarakat. Apa sih kemudian hari ini, siapa sih kira-kira yang mau merusak Pancasila ini? Dan siapa sih yang mau merusak NU hari ini? Ini saya terangkan. 2 pilar organisasi di negara ini sudah menyatakan untuk saling bergandengan, terutama dari ormas Islam. Muhammadiyah dan NU ini sudah seiring sejalan. Dua-duanya sudah mengakui Asobiyah ini sudah diakui. Pancasila sudah diakui sebagai falsafah dasar negara. Muhammadiyah dan NU sudah sama-sama mengakui, meskipun Muhammadiyah agak sedikit terlambat, tapi kemudian dua-duanya bersepakat. Hanya satu, Pak, yang belum bersepakat itu. Salah satu partai politik dia masih belum mengakui Pancasila. Tapi oke lah, itu tinggalin aja. Tinggalin aja, dan ya kalau bisa ya kesadaran jangan pilih lah.
Nah ini kemudian Pak, yang membuat kesadaran terhadap kita adalah bahwa dari berbagai proses ini, perjalanan bangsa ini, kemudian kita menemukan musuh-musuh baru. Musuh-musuh baru itu siapa? Yang ingin menggerogoti Pancasila tapi tidak kunjung berhasil, termasuk komunisme juga tidak berhasil, kelompok NII Kartosuwiryo di Tasikmalaya tidak berhasil. Lalu kemudian muncul musuh baru Pak, yang diekspor dari luar negeri. Yang pertama adalah Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir. Ini nama pemimpinnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah Pak. Tapi kemudian dibelokkan oleh Said Qutb dan Muhammad Qutb, kemudian berubah menggunakan konsep-konsep dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti saya bahas. Kemudian yang kedua adalah Hizbut Tahrir. Ini gerakan politik yang berasal dari Palestina, yang kemudian hari ini berusaha meracuni anak-anak muda kita dan kita semua. Yang ketiga adalah kelompok Wahabi. Ini jelas-jelas dari Arab Saudi. Nah ini yang kemudian menjadi tiga pokok utama yang harus kita lawan, karena tiga-tiganya ingin menumbangkan Pancasila. Dan tiga-tiganya ingin menumbangkan NU dan Muhammadiyah, karena NU dan Muhammadiyah dianggap sebagai penopang utama keberlangsungan Pancasila. Ini tiga paket ini Pak, tiga musuh dan tiga paket inilah kemudian yang berusaha ditumbangkan barengan. Jadi mohon maaf kalau di NU sekarang muncul faksi-faksi yang mengatasnamakan NU garis inilah, garis miring, garis putus-putus lah. Nah ini kan sebenarnya upaya pemecah belahan itu. Termasuk di Muhammadiyah juga ada faksi-faksi meskipun nggak kelihatan. Nah ini adalah upaya memecah belah, sebenarnya targetnya adalah Pancasila Pak. Tapi jalur pantulnya itu kalau main karambol itu ngebannya lewat NU dan Muhammadiyah. Makanya jangan sampai NU dan Muhammadiyah ini terhasut lalu kemudian rontok perlahan hingga lama-lama negara ini tumbang perlahan juga. Ini nggak boleh Pak, harus kita perkuat. Teman-teman dari para ulama dari Muhammadiyah perkuat. Teman-teman dari NU perkuat Pak, karena ini udah kesepakatan bersama. Al-Asobiyahin, Piagam Madinahnya sudah fix, kita setujui bersama. Negara Indonesia ini kan negara nggak masuk akal Pak, benar-benar nggak masuk akal. 17.000 pulau, coba bayangin. 17.000 pulau, 800 suku, 800 bahasa, kurang lebih. Ada puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi masih tetap berhimpun menjadi satu negara. Nggak masuk akal Pak. Arab Pak, Arab, sukunya sama, bahasanya sama, agamanya bisa dibilang sama, karena Kristennya cuma 4%. Nggak ada agama lain kecuali Kristen dan Islam. Islamnya itu 96%. Sama semua Pak. Tapi coba lihat, ada Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman, Saudi, Yordania. Ini negara perintil-perintil. Kecil-kecil negaranya. Karena apa? Meskipun satu suku, satu bahasa, satu agama, mereka nggak bisa bersatu Pak. Nah makanya Pancasila ini, negara Indonesia ini kalau ada di Arab mungkin udah pecah menjadi 25 negara Pak. Tapi kita kan enggak. Sampai sekarang masih bisa bersatu. Timor Leste itu lepas karena kita salah caplok Pak. Karena itu sebenarnya jalan Portugis. Kita memaksakan untuk mendapatkan Timor Leste, tapi sebenarnya tidak didukung oleh perjanjian masa lalu. Makanya akhirnya ya lepas aja. Tapi kalau KKB Papua ya harus bertahan Kak, karena itu adalah warisan dari kolonial Belanda yang seharusnya memang masuk ke wilayah Indonesia. Cuma hari ini kan bajingan semua yang ada di sana itu, nggak paham sejarah. Nah ini kemudian yang harus kita pahami adalah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang tiga ini berusaha menggembosi kita semua Pak, memecah belah kita. NU juga jangan tenang-tenang Pak, di dalam itu ngobok-ngobok Pak. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini yang paling bahaya. Ikhwanul Muslimin ini ubudiahnya sama, mereka maulidan juga, tahlilan juga, ziarah kubur juga. Kalau ada yang meninggal dibacain talqin juga. Sama Pak, tapi tujuannya tetap khilafah Pak. Tujuannya tetap khilafah mereka itu. Itu bedanya dengan NU. NU nggak punya tujuan politik Pak. Tujuan politik NU dan Muhammadiyah ini kan tetap menegakkan NKRI dan Pancasila. Udah sesederhana itu aja tujuannya. Tapi kalau yang lain ingin menumbangkan negara ini dikuasai, lalu kemudian semua dihomogenkan paksa. Sama Pak, Hizbut Tahrir juga. Padahal kalau mau debat soal khilafah, saya layani 7 hari 7 malam nggak pakai makan, ayo. Kita mau bongkar secara historis. Saya selalu menyuarakan tantangan ini, tapi nggak ada yang mau debat sama saya. Saya nggak merasa pinter, nggak merasa hebat, tapi mari kita permainkan literatur yang disediakan oleh Islam. Islam menyediakan semua literatur tentang khilafah itu. Ini sistem politik biasa Pak. Kelompok-kelompok penggarong
Pancasila ini kan selalu ingin membawakan referensi masa lalu sebagai sistem yang paling ideal hari ini. Itu kan teknik lama Pak dalam politik. Ini kan kemudian yang meluluh lantakkan berbagai kehidupan beragama kita ini kan tujuan politik Bu. Ini politik semua ini. Makanya saya paling anti sama politisasi agama ini. Orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, orang Katolik silahkan berpolitik Pak, silahkan. Orang Islam juga harus berpolitik untuk mengawal supaya produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus Pak. Tapi jangan jadikan agama ini sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Karena kata Ibnu Rus, kalau ada penguasa yang menggunakan agama sebagai kendaraan menuju kekuasaannya, kelak kejahatan-kejahatannya pun akan dibenarkan dengan menggunakan dalil agama. Ini Ibnu Rus. Dan akhirnya banyak praktek seperti itu. Banyak Pak yang mengatakan saya partai Islam, saya akan memperjuangkan Islam, sayalah Islam, pilih saya. Setelah berkuasa korupsi juga Pak. Ada itu, gak usah disebut lah. Nah ini kan adalah anomali-anomali dan penipuan-penipuan atas nama agama yang membajak kesalehan, membajak simbol-simbol agama. Makanya saya paling anti dengan partai baru yang akan berkampanye di masjid, mengatakan masjid adalah tempat jihad politik. Karena dulu Nabi menggunakan strategi perang dan berbagai anjuran politik itu di masjid katanya. Beda Pak. Zaman Kanjeng Nabi itu menggunakan masjid, merumuskan strategi perang itu untuk melawan musuh bersama. Musuh kalian dan musuh saya sama, mari kita lawan sama-sama. Kalau hari ini kan enggak Pak. Partai politik itu kampanye di masjid, orang-orang yang merasa tidak punya musuh kemudian dipaksa untuk melawan musuh saya. Itu bedanya. Para ulama ketika melawan penjajah Belanda juga menyuarakan berbagai ijtihad politiknya dari masjid. Karena musuhnya musuh bersama, namanya penjajah Belanda. Itu musuh kita. Tapi kalau hari ini enggak, kalangan muslimin semua, mari kita lawan semua musuh saya. Kan musuhnya dia doang Pak. Hanya musuhnya dia yang disuruh lawan dan mengajak kita. Nah inilah penyimpangan itu. Dan mereka yang suka berkampanye di masjid, saya nggak mau nyebutin capres lah, semuanya juga kok. Semuanya sama itu. Saya memang nggak ada lah. Udahlah pokoknya gini, sayangilah agama ini, jangan kemudian dijadikan kendaraan-kendaraan politik. Karena suatu saat mereka juga memiliki kejahatan. Kita kan manusia biasa Pak. Nah kemudian orang-orang yang memaksakan untuk mengatakan oh masjid harus punya jihad politik, ya lihatlah sejarah lah bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai mengeluarkan ketetapan bahwa khotib Jumat harus membawakan surat An-Nahl ayat 90 di bagian akhirnya. Nah ini kan di masjid kita sampai dilakukan sampai hari ini. Itu kenapa? Karena dulu Pak, masjid itu tempat caci maki. Ibu sekalian, dulu masjid itu tempatnya mencaci maki lawan politik. Kalau masjidnya itu masjidnya Muawiyah, lalu kemudian mencaci maki Sayyidina Ali. Kalau itu masjidnya Sayyidina Ali, tempat mencaci makinya Muawiyah. Dari dalam masjid mereka sholat bareng, sampai keluar itu bunuh-bunuhan. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, mengeluarkan ketetapan khotib harus membawakan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini supaya orang ingat bahwa kita semua ini adalah harus membangun kebersamaan. Semua umat Islam, semua umat manusia ini harus saling bekerja sama, saling bergotong royong. Itu maunya Khalifah Umar seperti itu. Dan tradisi ini terus dipakai sampai hari ini. Nah ini mereka ini nggak tahu sejarah itu, bahwa berpolitik di dalam masjid untuk kepentingan-kepentingan kekuasaannya nggak boleh. Kalau menyuarakan kita, misalnya kita diserbu oleh tentara musuh misalnya, oh silahkan Pak, galang kekuatan masjid. Kalau perlu kita bagi-bagi senjata di masjid, nggak apa-apa. Kalau memang negara kita diserbu oleh orang lain. Lah ini kan urusan bilik suara Pak, hanya urusan coblos-mencoblos ini. Cuma 1-2 detik, tapi kemudian kita dibohongi 5 tahun ke depan, kan kita juga nggak ikhlas Pak. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah terlalu lama diporak-porandakan oleh kekuatan-kekuatan politik, hanya untuk kepentingan-kepentingan elit politik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hari ini terjun ke dalam dunia politik, cukuplah tugas sampean itu untuk mengawal produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah.
teman-teman yang Hindu, yang Buddha juga demikian, kawal Pak, supaya masing-masing pemeluk agama ini tidak dirugikan. Politik agama dan politik identitas itu nggak salah Pak, dan nggak bisa dihindari, nggak bisa dihindari. Ini demokrasi. Demokrasi itu bahasa Inggrisnya based on electoral system, berdasarkan kepentingan sistem elektoral. Kalau sampean dari Pronojiwo ingin jadi caleg, maka sampean harus mewakili kepentingan rakyat Pronojiwo. Kalau sampean orang Islam, harus mewakili kepentingan orang Islam. Nggak bisa dihindari Pak, politik agama dan politik identitas termasuk kedaerahan ini. Kan otomatis konstituennya kan punya dapil-dapil Pak. Kalau sampean itu dapilnya di Lumajang, terus sampean ketika terpilih berjuang untuk di Sumatera Utara sana, ya salah Pak. Salah itu. Makanya sampean harus berjuang untuk kepentingan konstituen dari tempat di mana dapil Anda itu memilih. Ini nggak bisa dihindari. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah politisasi agama, politisasi identitas. Karena saya ini Islam, yang nggak milih saya bukan Islam. Nah ini Pak, offset ini. Nggak boleh kayak begitu. Apalagi misalnya dihubung-hubungkan dengan rumah ibadah dan sebagainya. Kalau saya dipilih, Islam akan jaya. Ada hadis yang mengatakan dalam setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Maka pilihlah saya, karena sayalah mujaddidnya. Nah ini kan udah berkembang nih, membawa-bawa hadis gitu kan. Nanti 2024 itu adalah 100 tahun tumbangnya khilafah. Nah inilah kebangkitan khilafah ini, persis 1 abad. Nah kan gitu. Khilafah terakhir itu tumbang 1924 Pak. Nah 2024 persis 100 tahun. Terus dihubungkan dengan hadis yang mengatakan setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Nah ini digoreng lagi Pak. Maka pilihlah si A, pilihlah si B. Wah hancur-hancuran kita ini. Karena kita ini betul-betul gini Pak, kelemahan orang Islam ini dan juga pemeluk agama dari Hindu dan Buddha, Kristen juga, ini kan politik Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah itu sampai hari ini kan musuhan, udah 1400 tahun lebih. Gara-gara apa coba? Politik Pak. Kubunya Muawiyah bin Abu Sofyan dan kubunya Sayyidina Ali yang kemudian terpisah oleh karena persoalan politik dan kemudian melahirkan fikih-fikih sendiri. Dan dua-duanya saling mengkafirkan coba. Kata Sunninya Syiah yang kafir, kata Syiahnya Sunni yang kafir. Ini gara-gara politik. Dan kita kemudian belajar dari sejarah. Sayyidina Abu Bakar kalau kata Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa dikatakan wafat diracun. Gara-gara apa? Politik. Ini kata Tarikhul Khulafa. Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam juga gara-gara politik. Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam gara-gara politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, perang Nahrawan. Ini perang sesama orang Islam gara-gara politik. Orang Kristen Pak berperang 30 tahun di Eropa, membunuh 8.100.000 orang Kristen di Eropa gara-gara apa? Politik. Orang India sesama Hindu, Mahatma Gandhi, ini ada yang dari Hindu? Ada. Mahatma Gandhi itu dibunuh oleh sesama orang Hindu namanya Godse. Dan di sana kemudian terbelah orang India itu yang moderat dengan orang-orang Hindu nasionalis yang disebut dengan kalangan Hindutva dan Bharatiya Janata, serta ada garis kerasnya di tengah namanya Shiv Sena. Ini meluluh lantakan India Pak. Dan semua agama mengalami itu. Ada Baader-Meinhof Protestan di Jerman, ada IRA dari kalangan Katolik di Irlandia, ada white supremacy untuk kalangan evangelis di Amerika. Semua agama mengalami kerentanan dijadikan sebagai alat untuk membinasakan orang yang berbeda. Gara-gara apa? Politik Pak. Politik jugalah yang kemudian memporak-porandakan Islam terbentuk menjadi firqoh dan sebagainya. Sekte-sekte tercipta dalam Islam karena didahului dengan politik. Ahmadiyah bikinan kolonial, ini bikinan kolonial, termasuk yang namanya Wahabi Pak. Kenapa Wahabi ini menjadi aneh? Karena memang Wahabi ini tadinya diciptakan di Saudi untuk memperkuat kekuasaan politiknya keluarga Ibnu Saud, dan kemudian barang ini dibawa ke Indonesia dengan kultur yang berbeda, demografi yang berbeda, dengan suasana politik yang berbeda, dan kemudian terjadilah benturan-benturan itu. Coba Pak, ini saya mau cerita sedikit tentang kelahiran Wahabi. Pertemuan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan keluarga Ibnu Saud terjadi pada tahun 1734. Keluarga Ibnu Saud merasa punya kepentingan, saya harus didukung oleh ulama dari Najd. Lalu muncullah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini.
Dia kemudian yang mendorong kekuatan politik keluarga Ibnu Saud dengan membuat fikih-fikih baru. Sulit Pak untuk ngayak orang Saudi yang agamanya sama, kepercayaannya sama, tapi di satu sisi dia itu orang saya apa bukan? Untuk mengayak ini kemudian mereka mengadopsi konsep al-wala wal baroknya dari Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Tapi masalahnya Pak, kalau konsepnya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa ini masih oke-oke aja lah karena soal keimanan. Tapi ketika diakomodasi oleh Saudi dan dimodifikasi sampai akhirnya orang yang berbeda pilihan politik pun bisa dikatakan kafir dan bisa dimusuhi. Ini yang menjadi masalah. Lalu kemudian keluarlah fikih-fikih itu. Musik diharamkan. Ini makanya sampai sekarang ini Muhammadiyah nggak mau mengharamkan musik karena mereka paham dengan genealogi ini, dengan sejarah ini. Lalu Wahabi mengharamkan musik. Kenapa? Keluarga Ibnu Saud itu paling takut kalau ada orang berkerumun Pak. Takutnya mereka itu memberontak kepada kerajaan. Diharamkan. Mengapa ziarah kubur kemudian diharamkan? Dan mengapa situs-situs Kanjeng Nabi hampir dihancurkan semua? Karena memang keluarga Ibnu Saud tidak mau orang Saudi ini punya ikatan masa lalu dengan leluhurnya. Mereka maunya itu semua mengidolakan keluarga Ibnu Saud. Makanya ziarah kubur juga dibatasi. Lalu kemudian maulidan. Oh maulidan apalagi? Makamnya Kanjeng Nabi aja hampir dihancurkan. Untung komite Hijaz ulama dari Indonesia menghalangi itu. Kalau enggak habis itu raudhah itu. Nah, mengapa mereka kemudian ingin menghapus semua situs-situs itu? Mereka memang mengatakan punya dasar supaya tidak musyrik. Tapi sebenarnya apa? Orang Saudi pada saat itu dibutuhkan jangan mencintai orang lain dulu, yang penting mencintai keluarga Ibnu Saud dulu. Karena ada musuhnya Pak waktu itu. Musuhnya itu keluarga Ibnu Rashidin dari Ha'il, seorang dzurriyyah Nabi. Makanya mereka juga mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Nabi, orang-orang Wahabi dari keluarga Ibnu Rashid yang ada di Ha'il. Makanya diharamkan. Jadi apapun fikih-fikih yang dilahirkan oleh Wahabi ini sebenarnya dijahit sesuai dengan kebutuhan tubuhnya keluarga Ibnu Saud. Hari ini kemudian Saudi berubah menyadari itu semua. Kata Muhammad bin Salman di dalam salah satu TV mengatakan kalau pemerintah Saudi bertahan dengan ajaran Wahabi ini maka kita akan menjadi bangsa paling primitif di dunia. Makanya hari ini ibu-ibu sekalian kalau pergi ke Saudi di luar Haramain pakai hijab itu nggak wajib Bu. Kalau di Indonesia kan sampean masih noleh-noleh nggak enak sama temen. Di sana buka nggak apa-apa Bu. Nah ini bukan berarti ini benar atau salah, bukan. Tapi artinya pemerintah kerajaan Arab Saudi sudah menyadari masa lalunya yang terlalu diatur oleh aturan-aturan yang ketat itu. Makanya banyak orang Saudi yang kabur dari Saudi malah tidak percaya kepada adanya Allah. Mereka kemudian menjadi orang-orang kafir yang justru bukan kafir pindah agama tapi kafir tidak percaya adanya Allah. Banyak Pak produknya orang Saudi itu. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aiwa dan masih ribuan lainnya orang Saudi yang kemudian tidak mau mengakui adanya Allah, memilih kabur karena kalau tidak percaya kepada Allah di Saudi itu dipancung Pak. Makanya kabur ke Jerman, Kanada, Ukraina, ke Australia, ada yang di Singapura nyangsang di sana. Mereka lebih memilih tidak percaya Tuhan dan kabur dari Saudi. Ini adalah efek ajaran-ajaran Wahabi yang memberikan agama seolah-olah agama ini menakutkan. Menggambarkan Allah itu sebagai benda yang sangat intimidatif dan sangat kejam hingga akhirnya mereka menolak generasi sekarang ini. Oleh karena itu Muhammad bin Salman kemudian banyak membuat keputusan-keputusan perempuan kalau naik haji atau keluar rumah tidak perlu pakai mahram. Nah ini sekarang ibu-ibu yang mau umroh atau mau haji ini nggak wajib mahram, kan aturan dari pemerintah kerajaan. Nah kalau dulu kan harus cari mahram, ini enggak. Orang Saudi ke luar negeri juga nggak perlu pakai didampingi mahram, hanya cukup izin saja cukup. Perempuan Saudi hari ini banyak yang jadi supir Grab, banyak. Nah ini yang kemudian disadari oleh mereka. Masalahnya Pak, ketika kepalanya ini sudah mulai sadar dengan beberapa kesalahan, ekornya yang ada di Indonesia ini makin jadi Pak. Nah inilah yang melahirkan teroris-teroris itu. Saya ulangi, kelompok Wahabi inilah yang melahirkan teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus 88 ini. Kalau ada yang nggak percaya, yang bicara adalah tenaga ahlinya Densus Pak. Kalau masih nggak percaya juga, saya bawa ke penjara, ngobrol sendiri sama terorisnya.
Setiap teroris yang ditangkap, saya bicara langsung dengan mereka, Pak. Mereka yang mengaku sebagai penganut ini. Dari 2151 per hari ini yang ditangkap Densus dari tahun 2000 sampai 2023, 2151. Hanya 6 orang yang bukan Wahabi, Pak. Makanya saya katakan di beberapa podcast, orang Wahabi ini, yang teroris yang berbasis Wahabi ini yang ditangkap oleh Densus itu 99,99%. Karena hanya 6 yang bukan, Pak. Yang satu Katolik, namanya Fernando. Dia pelaku peledakan bom Sumarekon Serpong. Dia ingin minta duit berupa Bitcoin ke pemilik mall. Dia ledakkan mallnya. Namanya Fernando, Katolik, Pak. Terus ada yang Protestan, Pak. Namanya Johnson Dang Siagian. Dia ingin membakar pos polisi Jatiwarna di Bekasi. Karena dia terpapar oleh ajaran kiri namanya anarkisme. Kelompoknya namanya anarko-sindikalisme. 2. Yang 4 siapa? Anggota FPI. Kelompok Hussein Hasni CS. Karena mereka ingin membuat bom rakitan di Condet dan Bekasi, karena mereka ingin meledakkan beberapa titik di Jakarta, karena mereka tidak terima HTI dibubarkan. Ini hanya 6, Pak, dari 2151. 2145-nya semua Wahabi. Semua. Ini ada anggota saya, bukan anggota saya, ini anggota Densus. Dia tahu persis. Mereka yang ditangkap ini sama, Pak, dengan kelompok-kelompok Wahabi. Sama, Pak, mengharamkan musik, mengharamkan rokok, mengharamkan maulid, mengharamkan tahlilan, haul, ziarah kubur, semua diharamkan. Dan orang yang berbeda dengan mereka halal darahnya. Loh, kenapa kok kelompok Wahabi Salafi hari ini kok kelihatan sejuk banget? Itu pintu pembukanya, Pak. Produk terakhirnya itu teroris. Kalau sudah masuk ke ini digodok habis-habisan, nanti akan mengenal yang namanya kebencian terhadap siapapun yang berbeda. Nanti ini juga, ini pelajaran buat kita ya. Kalau kita dikatakan mengadakan tahlil atau mengadakan maulid bid'ah, pada akhirnya, Pak, kita itu akan dihakimi dan kemudian kita dikafirkan. Hakimiyah, takfiriyah. Ini adalah satu paket dengan al-wala wal bara', Pak. Ajaran siapa? Muhammad Said Al-Qahtani dalam bukunya Al-Wala wal Bara' fil Islam. Ini yang jadi rujukan teroris-teroris itu, Pak, kitab ini, Pak, buatan ulama Saudi. Terus ada ulama Saudi juga yang menulis, namanya Abu Bakar Naji. Nama kitabnya Idarat at-Tawahhush. Setiap teroris ditangkap punya 2 kitab ini. Al-Wala wal Bara' fil Islam, Muhammad Said Al-Qahtani, dan Abu Bakar Naji, Idarat at-Tawahhush. Ini jadi panduannya, Pak. Jadi kalau mau ngebunuh orang itu tanggung. Jangan hanya dibunuh, kampungnya dibakar, perempuannya semua diperkosa. Wallahi, ini ada dalam kitabnya. Dan ini jadi rujukannya ISIS, Pak. Makanya mereka itu bahkan meminta kepada perempuan-perempuan di seluruh dunia yang mau bergabung kepada ISIS untuk melakukan jihad seksual. Banyak dari Indonesia yang berangkat, Pak. Kepada para mujahid-mujahid ini harus diberikan jaminan-jaminan seksual. Nah, jihadis-jihadis dari kalangan perempuan inilah yang menjadi bagian dari mereka. Banyak orang Indonesia yang berangkat, Pak, menjadi pelaku jihad seksual ini. Nah, ketika ajaran agama ini dibawakan secara ketat, ini buat ibu-ibunya, maka yang menjadi korban adalah perempuan, Bu. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan hari ini di Indonesia adalah di balik teroris laki-laki yang kejam ada perempuan yang jauh lebih kejam, cuma nggak jadi teroris. Ini fakta. Pelaku bom Astana Anyar yang terakhir kemarin, bom bunuh diri itu, dia kan pelaku bom bunuh diri, Bu. Itu dikuatkan oleh istrinya, Bu. Istrinya jauh lebih radikal daripada suaminya. Karena sebenarnya yang bisa meluluhkan hati laki-laki itu perempuan sebenarnya. Kalau perempuan udah ngunci, mau apa coba? Itunya dikunci misalnya. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang dialami oleh Saudi Arabia dalam beberapa tahun belakangan ini, kemudian ada temuan sebuah survei, namanya yang melakukan survei atas permintaan kerajaan itu, survei oleh Gallup International. Hasil temuannya adalah 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Allah, tidak percaya terhadap adanya Allah. Nah, ini temuan terakhir. Makanya kemudian Pangeran Muhammad bin Salman berusaha melonggarkan itu. Nah, kenapa kemudian yang perempuan menjadi korban? Karena perempuan ini selama ratusan tahun, Bu, selalu jadi korban dari produk fikihnya yang dibuat oleh laki-laki semua.
Laki-laki yang membuat fikih untuk perempuan ini adalah laki-laki semua. Dijalankan oleh pemerintahan politik laki-laki. Tidak ada satupun perempuan yang dilibatkan sebagai ahli fikih. Makanya kalau ibu-ibu punya anak perempuan, dorong menjadi ahli fikih perempuan, supaya Basul Masail itu ada dari kalangan perempuan yang menyuarakan perempuan. Sampean nanti kalau nggak setuju suaminya kawin lagi, nanti sampean akan masuk neraka, kata yang laki-laki. Gitu loh. Nah, kenapa ini kemudian hukum ini berlaku selama ratusan tahun? Karena sampean nggak mau bersuara, sampean nerima aja. Lah yang nulis kitab Adzabul Mar'ah itu juga laki-laki, gimana coba? Iya kan Pak Kiai? Nah ini loh, jadi sampean itu harus berdaya sebagai perempuan. Saya ngomong begini ini bukan, saya kebetulan biasanya saya diikuti oleh istri saya. Kebetulan istri saya nggak ikut, tapi suara saya tetap. Perempuan harus berdaya, dan kebetulan istri saya satu memang. Ya kalau inginnya ingin Bu, tapi nyali nggak ada Bu, nggak berani. Nah ini yang kemudian harus jadi gambaran kepada ibu-ibu sekalian. Kalau kemudian ada suaminya yang radikal, mau bergabung dengan kelompok-kelompok radikal, pengen ngebom sana, togut, mengkafirkan orang lain, ibu jangan mendorong mereka, dinginkan mereka suami-suami ini. Daripada dikunci nanti kalau tengah malam, nah ya kan? Nah ini penting ibu-ibu. Karena dari hasil riset kita di Densus 88, di balik teroris yang kejam, laki-lakinya itu ada perempuan yang juga ikut mendorong. Makanya pelaku teror belakangan ini Bu selalu melibatkan perempuan. Gereja Katedral di Makassar itu perempuan juga ikut. Penyerbuan. Oke teman-teman, kita sudah tonton videonya awal sampai akhir. Ceramah yang sangat berani dari Gus Islah Bahrawi saat pidato di acara pencegahan radikalisme, dan beliau menyampaikan sangat berani sekali beberapa organisasi yang menurut Gus Islah radikal yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Semoga kita semuanya bisa berpikir sehat, selalu berpikir positif. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar, kita kembalikan kepada teman-teman semuanya, dan bisa komen di kolom komentar bagaimana menurut pandangan atau pendapat teman-teman semuanya tentang pidato Gus Islah Bahrawi. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.